Kajian Nusaiba dengan tema yang pertama kali ini adalah sebab sulitnya mendapatkan hidayah. Kepada Ustaz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang telah Allah anugerahkan pada kita semuanya. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu sekalian, di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas suatu materi yaitu tentang hidayah. Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Berkah dari Sa'adah membahas beberapa sebab seseorang itu sulit untuk mendapatkan hidayah. Ada 10 hal yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Secara umum kita biasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah, petunjuk dalam doa-doa kita. Di antaranya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afa wal-ghina. Ya Allah, aku minta kepadamu al-huda, petunjuk, wat-tuqa, ketakwaan, wal-'afa, yaitu dijauhkan dari yang haram, wal-ghina, dan juga diberikan kecukupan. Perlu dipahami bahwasanya kalau kita bahas hidayah itu ada 2 macam. Sebenarnya dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dan ulama yang lainnya. Itu kita bisa lihat di surat Al-Fatihah yang kita baca berulang kali dan harus membaca surat tersebut dikarenakan pentingnya meminta kepada Allah hidayah setiap waktu, setiap saat. Yaitu pada ayat ihdinas siratal mustaqim. Saya tuliskan ya. Lihat sini ibu. Ini ibu baca berulang kali terusnya. Ihdina ini sebenarnya kalimat perintah, tapi kalau di dalam doa itu namanya fi'lu du'ain, permintaan doa.
kata kerja meminta doa, meminta atau doa. Gak boleh bilang ini fi'il amal, karena ini meminta kepada Allah. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami, jadi kepada kita yang berdoa, supaya diberi petunjuk kepada jalan al-mustaqimah, jalan yang lurus. Nanti di pembahasan yang lainnya ada Ibnu Katsir jelaskan jalan yang lurus ini adalah jalan yang lurus, ini adalah jalan Nabi, jalan sahabat, kemudian ada yang diartikan juga dengan Al-Quran. Jalan Nabi, jalan sahabat. Jalan Nabi, jalan sahabat itu Al-Quran. Kemudian ada yang pengertian dari Islam dan Mustaqim. Ada kebenaran, ada Islam. Jadi kalau kita minta jalan yang lurus kayak gitu, minta kepada jalan Nabi, jalan sahabat, Al-Quran, kebenaran, minta kepada Islam. Nah, setiap orang itu meminta hidayah ini. Dan kalau kita bagi hidayah itu nanti ada dua macam, Ibu sekalian, yaitu hidayah taufik dan hidayah irsyad. Hidayah taufik dan hidayah irsyad. Dan sini ada disebut hidayah irsyad, pengajaran, pembimbingan. Ada disebut hidayah irsyad, hidayah taufik untuk beramal. Ada disebut hidayah taufik untuk beramal. Nah, kalau kita lihat ada orang itu dapat hidayah yang pertama, yaitu hidayah irsyad, penjelasan, pembimbingan, pengajaran. Dia ikut kajian, dia ikut majelis, ya. Tapi belum tentu dia dapat hidayah yang kedua, yaitu hidayah apa? Taufik untuk beramal. Karena ada yang cuma berhenti saja di hidayah yang pertama. Bahkan ada yang tidak dapat hidayah itu dua-duanya. Bahkan tidak dapat hidayah dua-duanya. Dia tidak dapat hidayah irsyad, dia nggak ngaji, nggak berada dalam majelis ilmu, nggak mau dengar kajian, dan bahkan dia tidak dapat hidayah taufik untuk beramal. Itulah sebabnya di dalam surat Al-Fatihah yang kita baca berulang kali, kita minta itu terus. Saking pentingnya doa ini, maka kita baca berulang-ulang itu. Nanti di rakaat pertama baca, rakaat kedua baca, rakaat ketiga baca, rakaat keempat juga baca. Nah, sekarang kita lihat kenapa ada yang sudah dapat ilmu, artinya dia dapat pembimbingan, dapat pengajaran, tapi tidak sampai dia dapat petunjuk, artinya tidak sampai dia beramal. Kita bahas kali ini, dia sudah dapat ilmu di sini. Ilmu sudah dapat, harusnya dapat petunjuk untuk baik, jadi baik, jadi beramal. Untuk jadi baik, untuk beramal, harusnya di sini.
Jadi ilmu kemudian dapat petunjuk menjadi baik untuk beramal. Tapi ada yang cuma berarti di sini saja, tidak jadi baik, tidak jadi beramal. Kalau dapat pembahasan hubungan dalam dia tidak sampai masuk Islam. Kalau lebih penjelasannya lebih luas lagi daripada itu. Nah, ini nanti kita bahas ada 10 sebab. Ada 10 sebab di sini. Dan ini penjelasan yang sangat bagus dari Imam Ibnu Qayyim, karena kalau ulama-ulama yang lainnya itu katakan konsekuensi orang punya ilmu ya dapat petunjuk. Kalau dia tidak dapat petunjuk berarti dia tidak lagi berilmu. Tapi Imam Ibnu Qayyim punya pembahasan sini, beliau katakan bahwasanya iya orang itu punya ilmu, tapi bisa jadi dia tidak dapat petunjuk. Sebabnya ada 10. Sebabnya di sini ada 10. Ibu catat 10 rinciannya. Yang pertama, dha'fu ma'rifah, yaitu lemahnya ilmu. Lemahnya ilmu. Ilmunya lemah. Ibnu Qayyim tidak rinci sebabnya apa. Kalau melihat dari penjelasan yang Az-Zamuji dalam Ta'lim al-Muta'allim Tariqut Ta'allum ataupun penjelasan yang lainnya, sebab-sebab orang lemah itu dalam ilmu diantaranya itu terus ya, saya ambil dari yang lain ya, diantaranya pertama kurang paham, bisa jadi dari sisi yang dengar, bisa jadi dari sisi yang jelaskan. Terus yang kedua kurang fokus. Kurang fokus. Pikirannya masih kemana-mana, Bu. Jasadnya hadir di sini, hatinya di rumah. Bisa masuk nggak, Bu, kira-kira? Sulit masuk. Gak bisa fokus, gak bisa konsen. Terus yang ketiga, bentuknya lagi sebagian yang disuka oleh Imam Az-Zamuji itu adalah karena merasa sudah paham. Merasa sudah paham, tidak mau mengulang-ulang. Tidak mau mengulang-ulang. Padahal di antara bentuk kita itu mengagungkan ilmu, artinya kita hormati ilmu tersebut, walaupun sudah berulang kali didengar, merasa seperti tidak tahu, seperti saya baru dengar baru pertama kali. Jadi ulang lagi. Sehingga kalau kita hormati ilmu, akhirnya kita akan dapat banyak berkah di situ, dapat banyak ya, pemahaman yang lain yang sejatinya kalau kita pelajari lagi itu harusnya dapat bentuk yang baru juga. Mungkin ibu-ibu sudah dengar pembahasan tadi ihdinas siratal mustaqim, tapi ya, kalau ini ditelusuri lagi ada makna yang lebih mendalam daripada yang sudah dipelajari yang dari dulu kita paham. Terus yang kedua, adamul ahliyah. Orangnya tidak layak. Orangnya tidak layak untuk menerima ilmu. Bisa jadi ilmunya sudah sempurna, tetapi ilmu itu masuk pada tempat yang tidak layak. Ilmu itu masuk pada tempat yang tidak layak. Ibaratnya dulu Imam Ibnu Qayyim itu ibaratkan hujan itu kalau turun pada tanah yang sifatnya itu keras, tanah ini tidak bawa manfaat, tidak mungkin tumbuh tanaman. Kalau ibu-ibu lihat di sini tanah semua kalau hujan pada tumbuh.
Kalau di Gunung Kidul itu Bu, tanahnya bebatuan lebih banyak. Sehingga kalau hujan turun, ya, yang ada bebatuan itu tidak mungkin tumbuh tanaman. Yang tanah murni, tanah yang lembut, masih empuk, nah baru di situ nanti tumbuh tanaman. Tapi kalau bebatuan nggak mungkin tumbuh. Pohon jati itu tidak tumbuh di bebatuan tadi. Kalau ada tanahnya baru nanti tumbuh. Maka itu juga demikian. Ada ilmu sudah ada, tapi dia turun di tempat yang tidak layak. Artinya terima ini medianya ini tidak layak. Apa media yang tidak layak di sini? Imam Ibnu Qayyim itu simpulkan ada dua media yang tidak layak. Yang pertama ada hati yang keras. Ada hati yang keras. Maka ilmu tidak bermanfaat sama sekali. Yang kedua ada hati yang marid, hati yang sakit. Maka ilmu tadi tidak menghasilkan tekad yang kuat untuk beramal dikarenakan itu. Jadi ada dua masalah di situ. Hatinya keras atau yang kedua hatinya sakit. Berarti ilmu paling mudah masuk itu pada hati yang sehat. Maka semakin kurang maksiat, hati itu makin mudah untuk menerima ilmu. Dan yang lain kebenaran hati ini banyak sekali. Ya, di antaranya nanti bisa buka di Surat Yunus ayat 96, 97, ada juga di Surat Yunus ayat 101 dan ayat-ayat yang lain. Terus yang ketiga, sebab yang ketiga, imma hasadun au kibrun. Hasad dan sombong. Hasad dan sombong. Inilah jadi penghalang beberapa pihak tidak menerima petunjuk atau tidak bisa mendapatkan hidayah. Contoh, karena sebab ini ya, karena sebab ketiga, hasad dan sombong, yaitu ini jadi sebab iblis tidak mau patuh pada perintah Allah. Juga orang Yahudi tidak mau masuk Islam, menerima hidayah, beriman pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka sudah tahu Nabi berikutnya adalah Nabi Muhammad. Dalam ayat di surat Al-Hasyr disebut, Ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Istilah Al-Hasyr. Ya'ti surat As-Saff. Ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Akan datang seorang nabi, ya, min ba'di setelahnya, setelah Nabi Isa alaihissalam, namanya itu Ahmad. Namanya itu Ahmad. Ahmad itu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tahu dia nanti datang berikutnya itulah Nabi Muhammad. Tapi ya orang-orang Yahudi, ya, itu tidak mau menerima itu. Kenapa mereka tidak mau menerima? Karena Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad itu tidak mau, bukan merupakan orang dari kalangan Yahudi, jadi bukan dari golongan Yahudi. Sehingga ada hasad di situ, ada kesombongan di situ. Ada juga yang karena sebab ini seperti Abu Jahal. Abu Jahal tidak mau menerima hidayah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu dari Bani Hashim. Nabi Muhammad SAW dari Bani Hashim, bukan dari kabilahnya Abu Jahal. Beda dengan Abu Lahab ya. Abu Lahab sama Abu Jahal beda apa? Beda. Abu Lahab beda lagi. Kalau Abu Lahab itu masih paman Nabi. Bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW itu mendakwakan kenabian, Abu Lahab itu dukung. Bahkan di waktu kecilnya itu Suwaibah itu budaknya Abu Lahab itu yang nyusui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu Nabi SAW yang terkenal ada 3. Ada Halimah binti Sa'diyah, ada Suwaibah. Ya, kemudian ada satu lagi Ummu Aiman. Nah, Suwaibah ini dari Abu Lahab. Di Mesir dari keluarga Nabi SAW. Maka
musuhi Nabi Muhammad SAW karena perintah dari pamannya yaitu Abu Lahab. Terus kemana? Kalau Abu Jahal bukan. Abu Jahal itu tidak menerima hidayah dikarenakan dia dahulu itu bersaing dengan Bani Hashim. Bani Hashim berbuat apa? Dan sukunya juga ingin berbuat kayak gitu. Bani Hashim punya kebaikan ini, ingin juga seperti itu. Ketika Bani Hashim itu katakan, datang seorang nabi dari golongan kami, sudah. Mereka katakan, Abu Jahal juga katakan, sudah kami tidak bisa menyayai itu lagi. Yang ada, kami tidak bisa menerima dia itu. Karena Nabi Muhammad SAW bukan dari golongan kami. Itu namanya hasad. Sampai timbul di situ kesombongan. Nah, hasad ini berarti apa? Hasad itu ada dua pengertian ya. Yang pertama dari pengertian jumhur ulama, menginginkan nikmat yang ada pada orang lain hilang. Kemudian yang kedua, benci pada nikmat orang. Yang kedua, benci pada nikmat orang. Jadi itulah jadi sebab tadi Abu Jahal tidak mau menerima hidayah, tidak mau masuk Islam. Juga orang-orang Yahudi tidak mau masuk Islam, padahal mereka sudah tahu kebenaran Islam. Juga adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, ini pembesarnya orang munafik. Juga kan hasad dan kibir karena sombong, itu juga menyebabkan mereka tidak mau menerima hidayah Islam. Terus sebab yang keempat, adanya kekuasaan dan kepemimpinan. Kata Imam Ibnu Qayyim, walaupun orang itu tidak ada hasad, kemudian tidak sombong, tapi karena sebab adanya kekuasaan atau kepemimpinan, bisa jadi dia itu menolak hidayah. Dikarenakan apa? Dia sulit menerima hidayah. Satu, kerajaannya hilang. Yang kedua, followernya lari. Satu, kerajaannya hilang, kekuasaannya hilang. Yang kedua, followernya lari, pengikutnya lari. Gak mau ikut rajanya, gak mau ikut pemimpinnya lagi. Inilah yang terjadi pada Heraklius. Dia utus dari Iblis sama Abu Sufyan, tanya tentang keadaan Nabi SAW, tanya Nabi itu bagaimana, tanya akhlaknya seperti apa. Sampai Abu Sufyan jelaskan semuanya. Setelah itu Heraklius beri kesimpulan, seperti ini sifat seorang Nabi ini. Kemudian Heraklius bertekad mau masuk Islam, tapi mau berniat masuk Islam, tapi dia takut kerajaannya hilang, dia takut pengikutnya itu lari. Akhirnya dia mengurungkan niat untuk masuk Islam. Dan itu juga umumnya pembesar-pembesar orang kafir karena kekuasaan. Begitu juga ini yang ada penyakit pada Fir'aun. Fir'aun tidak mau mengikuti Nabi Musa AS dikarenakan apa? Kekuasaan. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 47, "An-nu'minu li basyaraini mislina wa qaumuhuma la ta'abidun." Apakah kami mesti beriman kepada dua manusia ini, yaitu Musa dan Khidir, dan di mana mereka adalah semisal kami dan kaumnya pun itu adalah pengikut kami? Masa kami harus ikut ya dua nabi ini? Itu alasannya dari Fir'aun. Artinya dia tidak mau masuk Islam, dia tidak mau mengikuti Nabi Musa alaihissalam, ya, karena alasan kekuasaan. Nah, jadi punya kuasa juga orang itu sulit untuk dapat hidayah. Kecuali pada tempatkan kuasa itu pada tempatnya. Dan dia masih memiliki iman, masih punya takut kepada Allah, kemudian masih mengikuti aturan-aturan Islam. Terus sebab yang kelima, itu karena
syahwat dan harta. Syahwat dan harta. Nah, ini jadi sebab ahli kitab tidak mau beriman dikarenakan takut makanannya, hartanya itu hilang. Begitu juga ini jadi alasan orang-orang kafir Quraisy merayu orang yang masuk Islam. Ketika ada yang masuk Islam, ya orang-orang kafir Quraisy itu besarnya itu bilang gini, Inna Muhammadan yuharrimu zina wa yuharrimu khamra. Ya, kalau ada orang itu yang memang nafsu syahwatnya itu dia itu suka zina, dia suka khamar. Nah, orang-orang kafir Quraisy bilang gini, kamu tahu nggak? Muhammad itu dia itu haramkan zina. Kalau kamu masih Islam kamu nggak bisa zina lagi. Tahu nggak kalau kamu masuk Islam itu Muhammad itu haramkan khamar. Kamu kan pemabuk berat. Kalau kamu masuk Islam, sudah khamar selesai. Kamu nggak bisa minum khamar lagi. Maka ketika dibuat rasa takut seperti itu, mereka tidak mau masuk Islam. Padahal syariat Islam larang zina ada tujuan. Syariat Islam larang khamar juga ada tujuan. Tapi kalau orang mengikut syahwat, ya dia tetap mengikut syahwatnya terus, tetap mau zina, tetap mau selingkuh, ya sudah. Dia tidak dapat masalah yang besar. Karena dari zina itu menghancurkan keturunan, menghancurkan jalur nasab jadi nggak jelas. Berbagai penyakit juga karena zina. Jika khamar bahaya juga besar. Gimana kata Nabi SAW pernah ingatkan, al-khamru umul khaba'ith. Khamar itu induknya ya, berbagai macam keburukan. Yang masalah berbagai macam keburukan itu khamar. Khamar itu bisa buat kekacauan, bisa ada yang berantem, bisa sampai saling membunuh. Itu karena khamar. Maka ada tujuan. Saya itu haram khamar, haram zina. Dan kalau orang mengikuti hawa nafsu, kalah. Sedangkan kalau itu saya tetap kafir aja. Kenapa kafir? Nah, saya masih bisa zina, saya masih bisa minum khamar. Itu menurut mereka. Maka orang-orang kafir buat rasa takut seperti itu. Sehingga ada tidak masuk Islam gara-gara itu mengikuti hawa nafsu karena ada syahwat. Sedia karena syahwat. Jadi kalau kita gabungkan nomor 4, nomor 5 itu, ya, kalau digabungkan orang sulit menerima ide karena apa? 1, tahta, 2, syahwat, yang ketiga harta. Mau bahasa kerennya harta, tahta, dan wanita. 3 ini. Jadi tadi bukan hanya orang-orang musyrik saja, bahkan disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, ahli kitab juga ada yang tidak masuk Islam karena mereka menganggap ya khamar jadi dilarang. Ada larangan untuk khamar. Saya sangat sulit untuk tinggalkan khamar, sangat sulit. Dan sampai saat ini mereka bilang, wa asyrabuha aminah, mengkonsumsi khamar aman-aman aja Pak. Kalau saya masuk Islam ya jadi bersulit kayak begini. Sama seperti alasan orang-orang musyrik tadi. Maka pelajaran pentingnya di sini, orang sulit menerima hidayah. Kalau tadi kita bahas masuk Islam, bahkan untuk hal yang lainnya, dia mau sholat, dia mau ibadah, dia mendatang ke majelis, ya karena masalah ini harta. Jadi dia sibuk dengan hartanya. Bisa jadi dia sibuk dengan harta yang haram juga. Sehingga kalau mau datang ke kajian, selalu nanti saya tahu semuanya nanti Ustaz bahas haram-haram terus. Kalau Ustaz bahas haram-haram terus, ya sudah hancurlah bisnis saya. Saya harus tinggalkan semua. Akhirnya gak mau ngaji kan? Dia mesti mikir-mikir. Gak boleh ketemu Ustaz Abu nanti bahas masalah haram terus sedikit haram. Mana haram cuma sedikit-sedikit aja. Yang lainnya kan gak diterangkan. Kan minuman tadi cuma khamar saja yang masalah. Apa yang lainnya jadi masalah? Bisnis masalah.
berarti dibiarkan. Kalau dibiarkan berarti ya silakan nikmati. Maka yang dilarang itu sedikit-sedikit aja, bukan banyak-banyak. Kadang sampai takut kayak gitu. Kalau dia sudah bergelimang maksiat, ya, dia ya, berzina, dia selingkuh, kemudian ada majelis ilmu, itu jadi sebab lagi. Saya datang nanti, aduh, saya disinggung-singgung terus. Nanti malah saya tinggalkan will saya. Dia mikir-mikir lagi, Bu. Padahal sekarang seperti ini saya sudah tenang dengan will saya ini. Iya, di sini aja tenang loh dia. Kalau dia tak kayak begini, gelisah dia. Gelisah karena salah. Dan Allah itu ciptakan hati itu untuk mendeteksi sebenarnya. Kita tahu itu baik, kita tahu itu buruk. Tahu baik buruk gimana? Kalau dekat-dekat dengan orang soleh dia mungkin mikir itu, waduh, kalau saya dekat sama orang ini nanti saya disinggung terus, nanti ketahuan nih. Allah ciptakan hati itu deteksi seperti ini. Hati-hati kalau kita menggunakan syahwat ya, daripada keimanan sudah menerima hidayah. Maka orang yang bisa menerima hidayah itu dia tinggalkan hawa nafsu tadi, dia tinggalkan syahwat tadi, dia tinggalkan harta-harta yang menjadi masalah. Kalau dia tinggalkan tadi demi keimanan, demi hidayah, insya Allah pelan-pelan nanti dia akan berubah jadi lebih baik. Terus yang sebab ke-6, kata Imam Al-Qayyim, mahabbatul ahli wal aqaribi wal ashirati, karena begitu cinta kepada keluarga, pada kerabat, pada suku. Pada cinta pada apa, Bu? Keluarga, pada kerabat, pada suku. Ini kebanyakan orang kafir tidak masuk Islam karena nanti takut dijauhi oleh keluarga, oleh kerabatnya, oleh sukunya. Soalnya Bu, kalau di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyelisih tradisi, menyelisih keluarga yang umumnya di situ, menyelisih apa yang sudah berlaku, yang sudah turun-temurun dari dulu. Maka orang-orang kafir Quraisy kalau masih mikir kayak gitu, maksudnya ditinggalkan kabilah saya, nanti saya tinggalkan keluarga besar saya, nanti saya tinggalkan bani-bani saya. Karena mereka pikir sampai di situ, mereka nggak masuk di situ. Contoh di sini adalah Abu Thalib. Paman Nabi SAW Abu Thalib. Abu Thalib itu nggak masuk Islam dikarenakan takut ditinggalkan keluarga besarnya atau dianggap menyelisih nenek moyang. Ketika Nabi Muhammad SAW itu ingin mengajak Abu Thalib untuk masuk Islam di akhir-akhir hidupnya, ya di akhir-akhir hidupnya, ini namanya talqin ya Bu ya, namanya ditalqinkan. Itu sunnah ketika ada yang meninggal dunia menjelang sakaratul maut, kemudian ditalqinkan. Lakiru mautakum la ilaha illallah. Talqinkanlah orang yang akan meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, dan saudara mentalqinkan itu Abu Thalib ngajak pamannya untuk masuk Islam. Tapi sayangnya di sekeliling dia itu ada pusat-pusat orang kafir. Orang-orang dekat dari Abu Thalib. Mereka cuma sampai kepada Abu Thalib, kamu meninggalkan ajaran nenek moyangmu. Ini kan sama dengan alasannya, kamu meninggalkan ajaran leluhurmu. Kan kita sudah dari dulu seperti itu, gitu maksudnya. Kalau kamu ikut Nabi Muhammad, berarti kamu tinggalkan ajaran nenek moyangmu. Kemudian karena tahu ini dan dirayu dari orang-orang dekat dia, maka Abu Thalib mengurungkan untuk masuk Islam. Tidak jadi masuk Islam. Walaupun sudah ada Nabi SAW yang dakwahnya begitu luar biasa, termasuk juga
tetap mengajak pamannya untuk masuk Islam. Dan ini jadi dalil kalau orang itu menjelang meninggal dunia akan berkumpul dengan orang-orang yang setipe dengannya. Setipe nggak tadi? Abu Thalib, orang-orang dekatnya tadi itu datang, orang-orang kafir Quraisy. Maka kaidahnya adalah yang meninggal dunia pasti akan kumpul dengan orang yang setipe dengannya. Bisa jadi sama profesi, bisa jadi sama teman-teman yang saling kumpul bareng-bareng, atau dengan keluarga dekat yang seprinsip seperti itu. Kemudian juga bisa jadi pelajaran seseorang itu dinilai dari akhir hidupnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dinilai dari apa? Akhirnya. Bukan dari awalnya, bukan dari tengahnya, tapi dari akhirnya. Nah, di poin nomor 6 ini Bu jadi pelajaran kalau dengan keluarga, maka kita bisa ngatur di sini. Kalau keluarga di situ bukan orang-orang baik, ya, maka tugas kita ya ada dua. Yang pertama, bisa jadi kita tugasnya dakwahi keluarga sendiri, karena mereka menjadi orang-orang baik. Yang kedua, kalau kita tidak bisa dakwahi dan takut diwarnai, maka mending tidak banyak bergaul dengan keluarga itu. Seperlunya saja. Seperlunya seperti kita butuh obat. Ibu butuh obat setiap hari? Enggak. Kapan butuh obat? Ketika sakit. Kalau tidak sakit, tidak butuh. Maka ketika perlu saja. Perlunya nanti pas lebaran, ya sudah lebaran aja. Kalau keseharian jadi masalah, ya ada perlu aja. Mungkin ada acara kumpul, ada acara spesial keluarga, ada acara rekreasi bersama, itu bisa. Jadi kalau setiap hari akhir jadi masalah, ya ditinggal. Maka tugas utama dakwah. Kalau tidak bisa, ya bisa dihindari, bergaul seperlunya saja. Oke, dari sini juga ada pelajaran Bu, ya, bahwasanya cinta pada keluarga berlebihan itu bisa membuat orang itu sulit dapat hidayah. Ini tidak hanya berlaku pada keluarga besar. Kecintaan istri kepada suami sama, kecintaan suami pada istri juga sama. Saking bucinnya bisa nggak dapat hidayah. Bahkan ada tipe suami istri itu yang sama-sama sesat dua-duanya. Contohnya siapa? Contohnya siapa? Sama istrinya siapa? Ummu Jamil. Ada disebut arwah. Abu Lahab sama Ummu Jamil ini sama-sama sesat dua-duanya Bu. Sama-sama sesat. Suaminya sesat, ya. Istrinya juga sama. Istrinya nyongkong suaminya tadi untuk menyakiti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan wa mar'atuhu hammalatan hatab. Dan istrinya Abu Lahab itu memikul kayu bakar itu. Karena apa? Oh, dia sebelum dia biasanya ngompor-ngompori, maka dia kena hukuman juga karena telah menyakiti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fiji dia hablum min masad. Di lehernya itu dikalungkan, ya, kalung dari api neraka. Abu Lahab itu disebut Abu Lahab. Lahab itu artinya bergejolak dikarenakan wajahnya Abu Lahab itu memerah. Bahasa lainnya cakep. Istrinya Ummu Jamil, Jamil itu artinya ayu cantik. Serasi lah, tapi serasi juga sama-sama masuk neraka. Jadi harusnya suami istri bagaimana? Suami istri itu kalau suaminya masalah, istrinya nasihati. Kalau tidak, istrinya yang masalah, suami yang nasihati. Jangan mau sesat dua-duanya. Dan asalnya laki-laki baik dapat perempuan yang baik. Cuma satu dua kasus saja yang berbeda Bu. Seperti istrinya Nabi Nuh, Nabi Lot. Istrinya Fir'aun, Asyah. Beda kan dengan suaminya kan? Fir'aun kafir. Istrinya Asyah beriman. Istrinya Nabi Nuh, Nabi Lut kafir. Nabi Nuh, Nabi Lut
Itu sebab yang keenam. Sebab yang ketujuh, mahabbatud dar wal watan, yaitu cinta tempat tinggal dan tanah air. Contoh di sini adalah misalnya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu dulunya berada di negeri Persia. Dia berada di negeri Persia. Kalau dia tetap masih di negeri itu, saking cintanya kepada negerinya tuh, tempat tinggalnya, mungkin dia nggak dapat hidayah. Dan bapaknya itu sangat sayang kepada Salman Al-Farisi. Ajaran bapaknya itu majusi, menyembah api. Dan dia nggak pernah tahu dunia luar. Dia cuma tahu di rumah saja, bapaknya manjain dia, dan ini dia penerus tunggal. Tapi suatu saat bapaknya suruh dia itu ngurus kerjaan, akhirnya keluar rumah. Kemudian dia tahu ibadahnya orang Nasrani. Masya Allah, ini ibadahnya bagus sekali orang Nasrani ini. Terus ditanya-tanya, ini ajaran ini dari mana? Wah, ajaran ini dari Syam. Karena dia punya tekad, kalau saya bebas dari sini, ya dia bisa lepas dari bapaknya. Saya ingin pergi ke negeri Syam sana untuk belajar ya, ajaran Nasrani. Akhirnya satu waktu dia punya peluang untuk keluar. Dia bebas dari bapak, selamat dari bapak. Dia keluar dari negerinya. Nah ketika keluar, baru dia tahu mana yang lebih baik daripada ajaran Majusi. Kalau Nasrani dengan Majusi, pasti pilih Nasrani. Karena Nasrani ajaran dari lagi. Walaupun sekarang berubah. Kemudian di Syam dia belajar, dapat seorang guru, namun sayangnya gurunya sesat. Apa gurunya sesat? Ya, ketika gurunya itu meninggal dunia, gurunya itu sampai tahu guru saya ini, ya, kalau dikasih uang oleh masyarakat, dia simpan sendiri. Dia simpan sendiri. Dia tidak amanah dalam masalah ini. Orang pada kaget karena salahnya yang tahu. Kemudian dia bingung, setelah itu dia belajar pada siapa. Kemudian masih di Syam lagi, dia kemudian belajar di situ, dia dapat guru yang lebih baik. Akhirnya dalami ajaran Nasrani. Qadarullah, gurunya yang kedua mau meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, dia minta saran. Saya mau dapat ajaran seperti ini di mana lagi? Disuruh pergilah ke Mosul, kemudian gurunya di Mosul habis itu ajarkan ajaran yang baik lagi. Kemudian gurunya qadarullah mau meninggal lagi. Ketika gurunya di Mosul itu mau meninggal lagi, kemudian Salman tanya ke Guru, saya mau berguru pada siapa lagi? Kemudian di beberapa tempat dia dapat guru yang sama, guru yang sama, guru yang sama, sampai di Romawi sana. Kemudian guru yang terakhir di Romawi itu masih ajaran Nasrani juga. Dia pesan, karena mau meninggal dunia lagi nih. Kalau kamu mau tahu ajaran yang lebih baik, itu ada Nabi yang nanti berhijrah ke suatu tempat yang situ banyak pohon kurma. Dia mau ibaratkan kota Madinah. Kalau kamu mau belajar, pergi lagi ke dia. Dan dia itu punya tanda dua, yaitu pertama, dia tidak mau menerima sedekah, tapi mau menerima hadiah. Kemudian dia itu punya tanda nubuah di balik punggungnya sih. Kamu tinggal buktikan. Kemudian guru yang terakhir yang meninggal dunia, lalu dia pergi ke Madinah. Tapi ketika dia pergi ke Madinah, statusnya sebagai seorang budak, karena dia ditipu orang. Di tengah perjalanan, ya, dia dijual jadi budak. Tapi akhirnya sampai di kota Madinah juga, tapi jadi statusnya sebagai seorang budak sehingga dia bisa bebas mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika di Madinah, akhirnya dia ketemu Nabi, dia buktikan dua hal tadi. Dia buktikan banyak kurma di sini sudah terbukti. Terus dia buktikan dua tanda kenabian tadi. Yang pertama, Nabi tidak mau menerima apa tadi? Sedekah. Tapi Nabi SAW mau menerima apa? Kenapa? Bu, status sedekah itu diberikan kepada orang yang mampu. Nggak boleh kalau dianggap Nabi seperti itu. Dan kalau status hadiah itu diberikan kepada siapa saja.
baik yang mampu maupun tidak. Maka Nabi mau menerima hadiah tapi tidak mau menerima. Pertama dikasih sedekah, Nabi tidak mau menerima. Dia kasih ke sahabat. Tapi ketika kedua Salman kasih hadiah, Nabi SAW berdoa, sudah ada pertama itu. Kemudian suatu saat dia buktikan lagi. Dia mau berusaha untuk buka baju Nabi untuk tahu tanda nubuwah di punggung Nabi. Kemudian akhirnya ketahuan juga, akhirnya terbukti inilah Nabi yang dia cari. Untuk perjalanan dari ajaran apa tadi pertama? Majusi. Beralih ke mana? Nasrani. Terus beralih ke apa, Bu? Islam. Ikuti Nabi Muhammad SAW. Ceritanya masih panjang kan? Tapi ada pelajaran penting di sini, Bu. Kalau Salman tidak keluar dari Persia, dia tidak mungkin dapat ajaran Nasrani, tidak mungkin dapat ajaran Islam. Kalau saking cintanya pada negerinya, tidak mungkin keluar-keluar. Maka kadang para ulama itu berusaha kalau mau belajar itu merantau. Itu merantau. Contohnya di sini, Salman Al-Farisi. Kemudian yang namanya belajar itu, kalau dicontohkan oleh Salman Al-Farisi, tidak cukup satu guru. Banyak guru itu diambil itu. Walaupun nanti ada guru yang tadi itu sesat, guru yang keliru. Guru yang keliru nggak dipakai dia. Dia cari guru yang baru. Kemudian kalau mau minta arahan berikutnya, saya mau belajar ke siapa? Minta lagi pada guru sebelumnya. Ini saya mau belajar kemana lagi? Itu pelajaran dari Salman Al-Farisi. Maka sebab orang dapat hidayah, ya, itu kalau dia itu meninggalkan kecintaan berlebihan pada tempat tinggal atau pada negerinya. Seperti yang berusaha lepas dari situ, maka bisa jadi dia mendapatkan hidayah. Terus sebab ke-8, sebab ke-8, orang sudah mendapatkan hidayah karena apa? Ada yang menganggap kalau masuk Islam berarti merendahkan leluhur dan nenek moyang. Karena kalau masuk Islam, mereka anggap ini berarti kita itu rendahkan ajaran nenek moyang dulu, ajaran leluhur dulu. Dianggap merendahkan. Itu masih nyambung dengan cerita Abu Thalib tadi. Abu Thalib itu dia sulit masuk Islam, dikatakan kalau masuk Islam, berarti saya itu salahkan ajaran nenek moyang saya sendiri. Padahal nenek moyang kan ada dua. Leluhur kita itu ada dua. Bisa jadi leluhur yang baik, ajarannya baik kan? Terus yang kedua leluhur yang sesat, ajarannya sesat. Yang diikuti yang mana? Yang diikuti yang mana? Leluhur yang baik. Makanya Nabi Muhammad SAW itu selalu menyebut leluhurnya Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim? Bahwa ajaran yang baik, dan itulah yang beliau ikuti. Tapi beliau tidak menyebut ajaran nenek moyang yang keliru, yang salah. Dia tahu itu leluhur dia, Nabi Muhammad SAW tahu itu leluhurnya, tetapi beliau tidak mengikuti ini salah. Ini bukan ajaran yang benar. Maka bukan berarti orang itu meninggalkan ajaran leluhur itu mencela leluhur, tidak. Tapi karena yang diikuti itu adalah kebenaran. Makanya ketika Abu Thalib itu meninggalkan, yang ditanyakan itu, apa kamu benci agama Abdul Muttalib? Apakah kamu benci ajaran nenek moyangmu, bapakmu Abdul Muttalib? Sehingga kata-kata yang terakhir dari pamannya adalah, ya, dia masih berpegang teguh pada ajaran Abdul Muttalib, tidak masuk Islam. Jadi cuma lantaran itu saja yang membuat dia sulit untuk masuk Islam. Dan di sini pelajaran pentingnya, ibu-ibu sekalian, yang diikuti itu ajaran leluhur yang baik.
Jadi kalau ada budaya yang baik tetap diikuti. Ya sifatnya duniawi, budaya, misalnya sopan santun, cara bicara, tata krama, berpakaian, selama tidak menyalahi syariat boleh diikuti. Terus yang tidak diikuti mana? Ajaran leluhur yang bertentangan dengan syariat itu ditinggalkan, tidak diikuti. Oke, terus sebab yang ke-9. Ini karena masalah teman. Jadi ada temannya yang masuk Islam terlebih dahulu. Dia nggak mau masuk Islam karena memang nggak senang sama temannya. Ibaratnya Bu, kalau saat ini Bu, ada temannya ngaji di sini Bu. Dia tahu, dia ngaji di majelis ini, di Masjid Al-Hidayah ini. Habis itu saya nggak mau datang sini nih. Saya cari majelis yang lainnya aja. Pokoknya nggak ada dia. Akhirnya dia cari majelis yang lain yang sesat Bu. Gara-gara ada temannya tadi. Nggak senang sama teman. Ini kayaknya realitanya ada ini. Berarti apa sebabnya tidak mendapatkan hidayah? Karena orang lain yang dia tidak sukai. Karena orang lain yang dia tidak sukai. Seharusnya dilakukan apa Bu? Ya sudah, punya teman yang tidak disukai, terus alhamdulillah dia dapat hidayah. Harusnya apa? Senang juga. Alhamdulillah. Artinya bisa berangkat sama-sama ngaji gitu. Ya tinggal salaman aja, selesai kan Bu? Selesai. Malah harusnya senang Bu. Tapi ada yang nggak mau ngalah dalam masalah ini. Sudah, pokoknya dari dulu bermusuhan, dari dulu memang nggak senang, dari dulu itu benci sama dia, keterusan terus. Akhirnya gara-gara dia ini dapat hidayah itu udah nggak yang lainnya, yang temannya tadi itu merasa sudah saya nggak mau ikut dia deh. Ini kata yang ini gambarannya, seorang memiliki musuh sedang dia membenci posisi musuh tersebut, tidak menyukai tanah yang dia pijak, selalu saja ingin berbeda dan menentangnya. Suatu ketika dia melihat musuhnya tersebut mengikuti kebenaran, lalu dia ingin menentang dan memusuhi dia, mendorongnya untuk memusuhi kebenaran dan para pengikut kebenaran. Meski tidak ada permusuhan antara dirinya dan para pengikut kebenaran itu. Ini contohnya adalah pada kaum Yahudi dan kaum Ansor. Dahulu itu kaum Ansor itu musuhnya Yahudi. Yang masuk Islam siapa? Kaum Ansor Bu. Terus Yahudi gimana sikapnya? Saya nggak mau ikut kaum Ansor lah. Karena dari dulu sudah bermusuhan. Yang terima hidayah dari dulu kaum Ansor. Orang Yahudi mikir, enggak, kaum Ansor lebih dahulu masuk. Masa saya sama-sama mereka? Orang Yahudi prinsipnya kayak gitu. Masa saya sama-sama orang Ansor? Dari dulu kita musuhan tuh. Kalau Yahudinya masuk, ada kaum Ansor di situ, dia nggak senang. Maka dia pilih, nggak usah. Di samping yang tadi kita sebut, orang Yahudi punya sifat hasad. Ya kan? Tadi ada kan poin hasad kan Bu? Orang Yahudi punya sifat hasad. Nah, di sini poin 9 ini pelajaran pentingnya Bu. Kalau benci orang itu jangan benci-benci banget, karena besok bisa jadi teman Bu. Ya, kalau benci orang itu jangan benci-benci banget. Bencinya itu ada kadarnya. Karena bisa jadi dia berubah. Kalau dia berubah memang prinsipnya sama dengan kita, ya sudah kemana lagi. Gitu. Terus yang terakhir, sebab ke-10. Sebab ke-10 dikatakan Imam Ibnu Qayyim, sebab itu adalah al-'adah wal mansya'ah, fa innal 'adah qad taqawwa hatta tablugha hukm at-tabi'ah. Penghalangnya itu ada karena
adanya kebiasaan, rutinitas, bahkan kebiasaan ini kadang lebih kuat mengalahkan tabiat alamiah. Nah, kalau kan sebetulnya kayak gini, jadi ada orang itu sudah punya kebiasaan sejak dulu. Terus dia dapat ilmu untuk ngajak dia masuk Islam. Tapi karena ilmu ini bertentangan dengan kebiasaannya, dia sulit tinggalkan kebiasaan. Dia milih, sudahlah saya sesat kayak gini saja nggak apa-apa. Karena ini akan meninggalkan kebiasaan saya. Walaupun secara maknawi kata Imam Nukai, sebab 10 itu sebab yang lemah karena sedikit yang mengalaminya. Baik, kita ulas dari awal lagi. Nah, 10 sebab orang sulit dapat petunjuk. 1, kurangi ilmu. Berarti solusinya gimana, Bu? Ngaji fokus, benar-benar istiqomah, ulang-ulang terus, jangan sampai ngantuk, Bu, kalau ngaji, Bu. Terus yang kedua sebabnya apa, Bu? Yang kedua apa? Tempatnya tidak layak. Berarti biar ilmu masuknya cepat, tempatnya dibuat layak, kurangi maksiat. Jangan sampai masuk pada tempat yang seperti hatinya keras atau hatinya sakit tadi. Terus yang ketiga apa? Hasad dan sombong. Itu penyakit lagi, Bu. Dihilangkan itu sampai membuat kita tidak terima hidayah gara-gara hasad pada orang lain, gara-gara sombong juga demikian, meremehkan orang lain. Terus sebab keempat, kepemimpinan, kekuasaan. Ini juga sama seperti tadi Heraklius ya. Dan juga pembesar-pembesar orang kafir sulit menerima hidayah. Fir'aun juga sulit menerima hidayah karena takut kekuasaannya itu, takut followernya meninggalkan dia. Terus sebab kelima, ya, mengikuti syahwat dan harta. Itulah yang tadi kita cerita. Orang ahli kitab itu sulit kalau sekarang mereka mikir makannya gimana, minumnya gimana, pekerjaan mereka gimana. Jika orang-orang kafir kalau rayu yang lainnya ketika masuk Islam, kamu masuk Islam. Dalam Islam itu dilarang apa? Zina. Kamu gak bisa selingkuh lagi. Dalam Islam itu dilarang khamar. Kamu kan mau berat. Gara-gara syahwat kayak gini, akhirnya sulit dapat hidayah. Terus yang ke-6, cinta keluarga, kerabat, suku. Jadi jangan cinta berlebihan kepada keluarga, kepada kerabat, kepada suku. Kita sekadarnya. Terus yang sebab ke-7, cinta tempat tinggal dan tanah air. Terus sebab ke-8, apa? Nah, dianggap kalau masuk Islam itu nanti akan merendahkan leluhur, nenek moyang. Terus sebab ke-9, ada teman yang memang tidak disukai, dia malah dapat hidayah terlebih dahulu, sehingga kita yang belakangan dia gak mau ikut dia. Itu seperti terjadi pada kaum Ansar dan Yahudi. Terus sebab ke-10, karena adanya kebiasaan, rutinitas, itu jadi sebab juga sulitnya menerima hidayah. Poin pentingnya, Bu, perbanyak doa terus supaya Allah terbuka dalam hidayah. Maka ketika baca ihdinas siratal mustaqim, itu bukan baik-baik kita lagi mohon hidayah yang terus menerus, karena hati itu bisa berbolak-balik. Pagi ini alhamdulillah dapat hidayah, besok bisa jadi futur, Bu. Bisa jadi malas lagi. Kumpul dengan teman-temannya lagi, malas lagi, Bu. Ketemu teman lama lagi, ngajak lagi, dunia lagi, Bu. Malas lagi. Maka kondisi teman-teman sekitar juga itu berpengaruh. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ada pertanyaan.
Ya. Monggo bagi umahat yang ingin bertanya secara langsung bisa tunjuk tangan. Insya Allah kita buka 3 pertanyaan dulu. Ada? Yang di belakang mungkin? Atau mungkin ada pertanyaan tertulis untuk panitia? Moga umahat ada 3 pertanyaan mungkin yang bisa yang ingin mengajukan pertanyaan, masih ada waktu, kita buka untuk 15 menit ke depan. Atau mungkin sudah paham ini ya? Nggak ada benar kan itu ya? Mudah-mudahan dapat hidayah aja Bu ya. Gak ada, benar ya? Gimana Ustaz? Nggak ada. Gak ada ya? Oh ya? Nggak ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan karena kemarin tadi kita sudah lihat aja kajian penyelenggaranya itu maaf itu masih suka apa tentang itu kita diajak itu pengajian beliau bagaimana sikap kita Ibu ingin cari apa? masa ilmunya itu loh. Iya, ibu ingin cari ilmu apa? Ingin cari yang lain. Kalau ibu ingin tujuannya ilmu, berarti ya cukup cari majelis yang ada ilmunya saja. Misalnya suatu saat majelis itu taruhlah mengundang Ustaz Abdul misalnya gitu deh. Saya kan belajar dengan Ustaz Abdulnya itu boleh nggak kita undang? Ya nanti pas saya ngisi saja, setelah saya ngisi pulang aja gitu. Jadi ada majelis itu yang ibu nggak tahu kalau saya ngisi di situ ada suatu maksud. Terus Pak Budi dan ibu nggak mesti tahu strategi saya. Saya bisa masuk mana-mana. Iya, ibu pasti tidak kan nggak masalah. Kalau saya ada ya ibu ya tahu kondisi paling. Kadang jamaah itu mesti tahu posisi saya. Karena saya bisa masuk mana-mana. Mereka panggil sini, panggil situ. Sampai seperti saya di gedung itu juga kita. Yang lain mau panggil saya semuanya. Ya, saya terima. Dia sampaikan ilmu sudah cukup ya. Mereka mau dengar alhamdulillah. Yang acara-acara yang lain saya nggak tahu. Saya nggak tahu di situ. Itu ya. Iya. Oh belum pernah lihat saya kalau misi nikahan tuh. Oh itu penyanyi dulu ngawali saya itu. Tapi nggak usah datang. Itu tugas saya misi ceramah. Nanti penyanyinya kenal saya lagi gitu, Ustaz gitu. Terus tidak nutup aurat lagi, dan masalah kan saya. Jadi kan saya gitu udah ngajakan, udah ngajakan suruh ngisi. Kan saya mau nolak itu, mungkin ada yang mau dengar lagi tangga sendiri. Setelah itu nyanyi lagi dia, saya cuekin aja. Urusan saya cuma selesai ngisi saja. Gitu. Ya silakan. Ustaz, izin bertanya, yang menanyakan ihdinas siratal mustaqim, artinya tunjukkan kami jalan yang lurus. Kami atau aku, Ustaz? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami. Mintanya kepada Allah. Kami. Terus kami itu maksudnya untuk banyak atau sendiri? Maksud saya doanya itu. Kita masuk saya di situ jamaah sholat semuanya. Oh iya. Terus Ustaz, misalnya kita apa? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Maksudnya kalau misal dibatin kita untuk keluarga boleh Ustaz? Boleh. Oh ya. Masuk di situ. Tergantung di Anda. Ibu masukkan kami di situ apa? Untuk saya, untuk suami, untuk anak, untuk orang tua saya. Itu kan maksudnya? Ya. Masuk. Oh iya, paham. Mudah-mudahan amin. Syukran Ustaz, jazakallah. Dalamnya dia pakai enak di situ. Dia pakai enak itu kami. Kami.
Tapi ide itu mintanya kepada Allah. Tapi untuk kita ini siratal mustaqim. Iya, kita di sini bisa bahas kita tunggal saja, ataupun kita banyak. Oh ya, Boleh. saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Mahat, mungkin ada pertanyaan secara langsung sebelum saya membacakan ada pertanyaan secara tertulis. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, hidayah itu kita jemput atau kita tunggu? Hidayah itu kita jemput atau kita Tunggu. tunggu? Tunggu itu nggak datang-datang. Itu ada orang yang nggak mau pakai jilbab, nggak kapan kamu pakai jilbab? Hidayahnya terdatar. Ya kan kita jemput-jemput sama Allah. Wah ini lebih dulu, ya makanya nggak pernah pakai jilbab dia, karena hatinya pun nggak baik-baik terus. Kita itu sebagai seorang muslim itu bukan hanya pentingkan batin saja. Kalau suruh lahiriah juga. Oke, orang itu sholat itu bangun batinnya, bangun lahirnya juga. Jadi amalan itu dua-duanya. Batinnya iya, lahirnya iya. Yang kita tidak lihat pada orang itu ada dan ada yang ditampakkan. Maka nggak bisa orang sholat itu cuma sudah saya dengan hati saya saja. Oh nggak bisa. Ada ibadah yang dituntut ada gerakan. Yang jilbab di sini dituntut lahiriahnya. Ya Allah mudah-mudahan dia dapat hidayah. Terus kita doakan orang lain ya. Ya. Maka kalau kita doakan dia itu kemungkinannya adalah satu, Allah beri dia hidayah langsung, nanti setelah itu dia beramal. Yang kedua, Allah beri hidayah dia berupa sebab. Karena doa kita, ini besok dia ikut kajian. Dari kajian dia akan jadi ingat. Jadi doanya ini ada masalah. Jadi rajin-rajin doakan teman, doakan orang lain, doakan keluarga, supaya dapat hidayah. Kalau ibu bilang hidayah dijemput apa ditunggu? Kalau mau dapat sedekah besar ya jemputnya. Kalau mau tunggu ya yang nyampe ke kita aja berarti kan nunggu. Oh ini nyampe lewat HP saya, itu saja berarti. Tapi kalau kita jemput kan hidayahnya lebih besar. Kenapa kita tadi tidak cari yang lebih besar? Kok mau yang sedikit aja? Gitu. Ada. Baik, ini ada pertanyaan secara tertulis, Ustaz. Yang pertama, Bismillah, Ustaz, yang semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Ta'ala. Bagaimana jika kita mendapatkan hidayah setelah berada dalam kehinaan, lalu bertobat? Apakah mungkin di kemudian hari kehinaan itu akan hilang, Ustaz? Kehinaan. Kehinaan. Jadi sekarang dulu salah, terus tobat, apakah? Kemudian apakah kehinaan itu akan hilang setelah bertobat? Iya. Karena masalah binadam, kamu nadabalah. Kalau orang itu bertobat jujur, maka seperti dia tidak berbuat dosa itu sama sekali. Berarti kehinaan terhapus. Tugas dia itu tidak hanya tobat sekali. Dia tobat sekarang, terus jaga keistiqomahannya lagi. Yang penting istiqomah. Karena orang itu biasanya tobat sekarang, tapi istiqomahnya yang sulit. Makanya hidayah tadi yang kita minta dalam Ihdinas Siratal Mustaqim, kenapa berulang kali itu? Karena bertahan itu lebih sulit daripada mulai dari awal. Bertahannya itu lebih sulit. Betul nggak? Sekali dapat hidayah saja Bu, gampang Bu. Tapi untuk bertahan butuh waktu lama, godaannya lebih besar Bu. Nanti baru dapat sekali mudah. Bertahannya itu. Baik, yang kedua Ustaz, pertanyaannya, apakah boleh membatasi bertemu dengan keluarga mertua, terutama ipar dan ibu mertua,
suami sangat jauh dari agama dan ketika bertemu hanya membahas dunia saja, dan seringnya setelah pulang dari rumah keluarga mertua itu malah berantem dengan suami. Ya, sudah bahas masalah dunia saja berarti. Tunjukkan tingkah laku yang baik kepada keluarga mertua tadi, ya. Terus karena kita perlu tahu bahwasanya kita bisa beri orang itu bisa dapat hidayah itu tidak mesti dengan kita ngomong. Imam Ruqayyah katakan orang alim itu yang berilmu itu bisa beri petunjuk pada orang ini dengan dua cara, ilmu wa hali, dengan ilmu dan dengan tingkah laku. Dan ini biasanya yang tingkah laku ini, Bu, kalau menurut kami ini biasanya dipraktekkan untuk orang-orang dekat, untuk orang-orang dekat, kerabat, keluarga, istri pada suami, suami pada istri. Itu kebanyakan nggak perlu banyak ngomong, tingkah laku. Maka ibu-ibu ini pulang nih gak usah jadi ustazah di rumah. Saya kan banyak ngomong kan, kasih ceramah kan. Saya pulang-pulang di mana-mana gitu. Saya kemarin ke Jakarta saya ngomong kayak gini lagi. Kenapa? Kadang ada orang yang nggak mau dengar kita. Suami itu rata-rata nih tipe suami, ya, tipe suami manusia normal. Ya. Dia itu tidak mau dengar istrinya. Itu masih normal. Kalau dia mau dengar, itu luar biasa, Pak. Keluar dari kenormalan. Keluar dari kenormalan itu. Dia mau dengar. Maka itu bisa lakukan apa? Jadi istri yang baik aja deh. Maka tadi di luar tua, jadi menantu yang baik aja deh, sudah. Yang penting gak ada masalah dulu. Sama tahu dengan tingkah laku kita. Kan dia lihat tuh, Masya Allah menantu kayak gini baiknya ya. Sudah. Ini gajinya di mana sih? Tingkah laku aja. Dan orang awam itu lebih nilai kita itu dari tingkah laku daripada banyak ngomong. Daripada ceramah. Tingkah laku dia lihat. Oh, alhamdulillah ini menantu saya kasih hadiah. Kasih hadiahnya terus kalau datang. Alhamdulillah ini ipar saya ini kasih macam-macam. Setiap datang ini bawa koko, besok lagi bawa sarung, besok lagi bawa snack ini. Kan orang nilai baik itu. Terus kasih ceramahnya kapan? Gak usah kasih ceramah. Cuma jadi menantu yang baik, cuma jadi ipar yang baik aja. Sudah? Prakteknya sudah. Ya, baik. Pertanyaan sudah ya, Umahat. Ada lagi mungkin satu lagi? Ada ya. Ada lagi Ustazah? Oh ya, baik. Satu lagi ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ustaz ingin bertanya terkait tadi menjemput budaya dan pertanyaan sebelumnya dan di poin 67 yang tadi kecintaan dan keluarga dan tanah air. Jadi yang saya pahami ada sunnah bahwa kita sebisa mungkin disunahkan untuk tinggal atau meninggal di Madinah gitu Ustaz. Kita tinggal di Madinah atau meninggal di makamnya Israel. ya. Saat ini saya dan suami ini sedang mengusahakan itu, Ustaz. Gitu, dan alhamdulillah saat ini suami sudah mendapat pekerjaan di Timur Tengah. Memang kami belum bisa menyusul, cuma seperti kami ini masih ada PR. Tapi nanti gimana ya mengenai orang tua sudah sepuh gitu. Nah ini bagaimana Ustaz? Mana yang lebih diutamakan? Apakah mengejar itu tadi atau orang tua di sini seperti saya? Dihitung-hitung aja masalah menurut. Tinggal di sana terus tinggalin orang tua, masalahnya bagaimana? Terus kalau tinggal di sana orang tua bagaimana? Timbang mana yang masalahnya lebih besar. Kita bisa hitung-hitung sendiri. Kalau saya tinggal di sana, masalahnya cuma untuk saya dan suami dan keluarga sendiri. Tapi kalau tinggal di sini, saya masih bisa perhatikan orang tua, masih bisa jauhi mereka, masih kenal saudara. Tinggal kita saja, kita mau pilih kemana. Kalau saran saya sih, tinggal di sini saja. Itu saran saya. Bung saya saja pulang ke tanah air.
bisa menyesuaikan diri. Saya lebih timbang masalah daripada di sini. Ketika saya 2,5 tahun di Saudi, saya mungkinnya cepat pulang. Ya bukan karena punya istri saja, pokoknya cepat pulang. Kenapa? Sudah pertimbangkan, pasti pulang dia ada masalah. Saya pulang Saudi itu, Bu, saya sudah lulus S2 itu. Ijazah saya tinggal, gak sempat ngurus ijazah. Ngurus ijazah lama sekali itu. Saya ngurus exit itu 1 bulan, selesai, udah. Saya keluar langsung dari Saudi, pulang. Lebih enak langsung ketika pulang. Lalu tinggal di sana saya bisa ngaji, saya bisa belajar ulama, bisa belajar kitab-kitab tertentu. Dan kan di sana enak. Maka kalau mau sih sebentar saja bisa. Sebentar, kalau keadaan sana, setelah itu pulang lagi ke tanah air. Tapi kalau di sana, karena saya punya bekal ilmu bahasa Arab, sehingga memahami nanti ketika di sana bisa belajar ke ulama langsung. Mudah-mudahan di sana. Ya, baik. Alhamdulillah, kita telah sama-sama mendengarkan kajian yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Klasikal. Tadi ada 10 sebab sulitnya mendapatkan hidayah. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa mengubah kita jadi lebih baik lagi. Semoga hidayah selalu menyertai kita. Amin. Kami ucapkan jazakallah khairan kepada Ustaz Abdul Klasikal. Semoga Ustaz Abdul bisa kembali rutin mengisi kajian saya ya Ustaz. Dan juga kami ucapkan jazakallah khairan kepada seluruh jamaah yang hadir pada pagi hari ini. Kami dari panitia mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.